wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Damayanti, NIM 2017 143 390, kelas 6J, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan mengenai sistem pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah dasar. Di sini saya sudah bersama salah satu guru sekolah dasar. Ibu bisa perkenalan diri? Baiklah, Mbak Dwi Ayu Damayanti. Di sini saya perkenalkan dulu sebelumnya ya, nama Ibu Bu Nur Hayati. Umur kurang lebih 50 tahun. Di sini saya sebagai guru kelas 3 SD Negeri Arjowinangun. Saya ngajar di sini kurang lebih 10 tahun dari tahun 2009. Sudah cukup lama ya, Bu. Alhamdulillah. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Ibu mengenai sistem pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah dasar. Oh iya, silahkan. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Bu. Ya. Pertanyaannya adalah, menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Penentu keberhasilan menurut saya adalah adanya kinerja yang baik antara atasan dan bawahan. Contohnya seperti kepala sekolah dan guru, interaksi antara guru dan murid, interaksi antara guru dan wali murid, kemampuan guru dalam mengajar, sarana dan prasarana yang memadai. Itu kalau menurut saya. Berarti tadi salah satu contoh penentu keberhasilan itu tadi adalah kinerja yang baik antara antara atasan dan bawahan ya, Bu, ya. Ya, itulah. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Bu. Ya. Pertanyaan yang kedua itu adalah, menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat ibu sekarang bekerja? Jelas ada itu. Kepala sekolah itu harus jujur dan dalam mengelola dana sekolah, baik yang masuk maupun yang keluar. Harus memberikan contoh yang baik kepada guru dan stafnya, memberikan kesejahteraan kepada guru juga kepada stafnya. Itu kalau dari saya. Berarti salah satu contohnya tadi adalah kepala sekolah itu harus memberikan contoh yang baik kepada dewan guru beserta stafnya ya, Bu, ya. Ya, Mbak. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga ya, Bu. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Ya, benar sekali Mbak Ayu Damayanti, karena supervisi telah memberikan masukan yang baik dan positif dalam kegiatan belajar mengajar, juga memberikan contoh cara pembuatan RPP yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Juga tak kalah pentingnya, supervisi juga mengoreksi tatanan administrasi di sekolahan kami. Berarti supervisi telah memberikan dampak yang sangat signifikan ya, Bu, terhadap sekolah. Iya benar sekali Mbak Ayu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya, Bu. Pertanyaan itu, bagaimana menurut pendapat Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID ini? Ya, sangat berguna sekali karena kita jarang berkumpul, jarang bertatap muka, sehingga kita semuanya kurang informasi. Sedangkan sistem informasi itu sangat dibutuhkan untuk kegiatan belajar secara daring. Berarti sistem informasi itu sangat dibutuhkan ya, Bu, sangat ya? sekali ya, Mbak. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kelima, Bu. Ya, silakan, Mbak. Pertanyaannya itu, apa pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Pertanyaan yang kelima, menurut saya kurikulum Merdeka Belajar ini kurang efektif bila diterapkan di sekolah dasar. Karena apa? Karena kurangnya tatap muka, kurangnya komunikasi dari guru, antara guru dan murid. Apabila
dilaksanakan secara daring karena guru dan orang tua itu cara mengajarnya tentu saja sangat berbeda sekali. Berarti jika diterapkan di sekolah dasar, kurikulum Merdeka Belajar ini kurang efektif ya Bu? Iya, karena kurangnya juga komunikasi antara guru dan murid, juga orang tua bisa juga ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang keenam ya Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya itu di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi peserta. Apa saja sih syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak? Dan bagaimanakah proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Ibu mengajar? Baiklah, pertanyaan Mbak Ayu akan saya jawab. Di dalam seleksi pendaftaran tentu saja ada syaratnya, ya. Calon peserta didik yang akan masuk di sekolah kami, terutama sekali ini masalah umur. Kalau di sekolahan kami ini umurnya batas 6,5 sampai 7 tahun. Kemudian ada satu lagi tentang fisik anak. Kalau anak itu memiliki fisik atau kebutuhan khusus, tentu saja anak itu harus sekolah di sekolahan luar biasa. Ya, kemudian cara pendaftaran anak baru itu harus datang dengan orang tuanya ke tempat panitia pendaftaran murid baru. Itu Mbak. Baik, terima kasih ya Bu. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7 ya Bu. Ya. Pertanyaannya itu, menurut Ibu, bagaimana sih proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang? Menurut saya pengelolaan pendidikan di masa sekarang itu kurang efisien karena di antara guru dan atasannya itu kurang komunikasi secara langsung. Berarti kurang efisien ya Bu, karena Ya. kurangnya komunikasi terhadap kepala sekolah dan guru secara langsung. Iya, ya betul ya. Kemudian mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah? Dinilai penting karena jika guru kurang pemahaman, kurang mempunyai ilmu yang maksimal akan berdampak kepada anak ya, sehingga anak itu kurang kurang bisa menyerap pelajaran yang disampaikan guru terhadap muridnya. Jadi pengelolaan pendidikan ini dinilai sangat penting ya Bu. Iya, ya sangat penting sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Ya. Pertanyaan ke-8 itu, menurut Ibu apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Baiklah, ya pasti ada itu Mbak ya. Jika tidak ada pengelolaan biaya pendidikan secara baik, secara efisien, tentu saja akan mempengaruhi fasilitas pendidikannya juga kurang baik ya. Contohnya saja kalau fasilitas sarana dan prasarannya kurang memadai, tentu akan berdampak pada murid juga, muridnya kurang semangat dalam belajarnya. Jadi pengelolaan biaya pendidikan ini sangat ya Bu, mempengaruhi proses belajar mengajar. Iya, sangat mempengaruhi sekali ya Mbak. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9 Ya, ya. silahkan. Pertanyaannya, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Baiklah Mbak Ayu, untuk pertanyaan yang ke-9 ini saya jawab, jika dikatakan baik ya sudah baik, akan tetapi ada fasilitas atau sarana di sekolah itu yang kurang memadai atau kurang efektif. Contohnya saja ya, di dalam kelas atau ruangan kelas itu belum ada kipas angin. Nah, tentu saja kalau belum ada kipas angin itu kan anak mau belajar rasa kepanasan, gerah, sehingga dia kipas-kipas pakai bukunya yang untuk belajar itu dia merasa nggak nyaman. Selain itu juga ya, peralatan olahraga untuk praktek juga kurang lengkap. Ya. Selain itu, bagaimana sih Bu kondisi UKS dan perpustakaan di sekolah Ibu itu sendiri, sudah memadai atau belum fasilitasnya? Kalau kondisi UKS di sekolahan kami juga belum begitu memadai, belum lengkap. Ya. Selain itu juga di sekolahan kami masalah WC tentu saja masih banyak apa yang perlu dibenahi. Itulah Mbak, diantaranya prasarana dan sarana di sekolah kami yang belum memadai, yang belum lengkap, belum efisien. Jadi masih ada beberapa fasilitas yang belum memadai ya Bu? Ya, benar Mbak, benar sekali.
Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya. Bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini di dalam proses belajar di rumah? Baiklah Mbak Ayu Dwi Damayanti, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, katanya Ya. tadi ada 10, ini yang ke-10 ya. Ya sangat erat sekali hubungannya, peran serta humas juga orang tua itu sangat mempengaruhi akan belajar anak di rumah. Nah, itu selain itu juga lingkungan yang baik akan mempengaruhi juga anak. Kalau lingkungannya baik tentu saja anak belajarnya akan lancar, akan baik juga. Tapi sebaliknya kalau lingkungannya itu kurang baik, akan kemungkinan berdampak juga kurangnya baik dalam anak belajar. Ya, berarti peran humas dan peran orang tua itu sangat berdampak pada proses pembelajaran anak secara daring ya Bu Ya baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hayati yang Ya. sudah bersedia saya wawancarai Ya. mengenai sistem pengelolaan pendidikan di sekolah dasar. Ya. Jadi dengan beberapa pertanyaan sudah Ibu jawab dengan baik juga. Ya. Terima kasih juga saya ucapkan Mbak Dwi Ayu Damayanti sudah ke kediaman kami untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada kami yang bisanya menjawab segitu aja. Mungkin kurang berkenan jawaban dari kami, saya minta maaf, kurang dan lebihnya ya. Ya, sama-sama Bu. Jadi sebelum saya pamit undur diri, Ya. saya mohon maaf jika saya banyak kekurangan dan tutur kata saya yang tidak bagus, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.